Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah wa nusalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah wa ba'du. Saudaraku pemirsa rahimakumullah, hidup ini penuh dengan rahasia. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah menyatakan Allah merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Katamallahu sittatan fi sittatin. Yang pertama, katamar ridha fi ta'atih. Dan yang kedua, katamal bughdha fi ma'siyatih. Yang pertama, Allah merahasiakan keridhoannya di dalam perbuatan ketaatan mana yang kita lakukan. Kita tidak pernah tahu, tetapi kita terus memburu, terus mencarinya, dan mencari jawaban selalu pada ketaatan kita. Apakah Allah sudah meridhai aku? Sebab kita tidak pernah tahu pada perbuatan baik, pada ibadah, pada ketaatan mana yang menyebabkan Allah menurunkan ridhonya untuk kita. Sama sekali kita tidak tahu, karena itu adalah rahasia Allah. Sama dengan satu saat ketika Imam Ghazali sudah mangkat, maka seorang ahlul kasyaf, seorang ulama, diperjumpakan dengan beliau dalam mimpinya dan berkata, apa yang engkau alami menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ghazali lantas bercerita, Allah menanyakan kepadaku, apa yang engkau sajikan kepadaku? Lalu aku, kata Imam Ghazali, menyajikan amalku ini dan itu. Aku ditanya, mana amal yang membuatku ridho menurutmu? Lalu aku sampaikan semuanya. Tetapi Allah menyatakan, bukan itu semua. Lalu apa? Yaitu ketika engkau di suatu malam menghentikan penamu saat melanjutkan taklifatmu demi memberi kesempatan kepada seekor lalat untuk menghisap air di ujung penamu itu, maka itulah yang membuat aku meridhoimu. Jadi sebab ketidaktahuan kita terhadap ketaatan mana yang akan menjadikan Allah meridhai kita, jangan suka meremehkan perbuatan atau amalan-amalan kecil. Amalan-amalan yang kita anggap ringan belum tentu itu sesuatu yang jauh dari keridhaan Allah. Bisa jadi Allah memberikan ridhonya dalam amalan-amalan itu. Maka diantaranya kita mesti mengistiqomahkan amalan-amalan baik meskipun itu ringan. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi yang berat kita lakukan, tetapi yang ringan jangan dikecilkan, jangan diabaikan. Yang kecil tapi istiqomah, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Sekiranya ba'da subuh kita bisa membaca Al-Quran 1 rukuk, tetapi itu istiqomah terus, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, itu lebih dicintai Allah dibanding saat Ramadan kita bisa menghatamkan 10 kali hataman, lalu setelah Ramadan tidak pernah lagi kita membacanya. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa memaksimalkan ibadah, tetapi juga terus akan berlanjut istiqomah setelah Ramadan nanti. Dan yang kedua tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan murkanya pada kemaksiatan mana yang kita lakukan. Sebab itu, ayo kita hati-hati, jangan sembrono, jangan suka meremehkan. Allah, ini kan dosa-dosa kecil aja, bisa hilang nanti dengan wudhu saya, bisa terhapus dengan istighfar saya. Allah Maha Pengampun. Allah, betul, Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah, rahmat Allah lebih luas dari murkanya. Iya, tetapi kita tidak pernah tahu apakah dalam dosa yang besar
yang dahsyat kita lakukan, perbuatan yang kezaliman sangat berat sehingga Allah menurunkan murkanya, atau hanya pada kezaliman kecil, perbuatan dosa kecil, Allah bisa saja menyertakan kemurkaannya. Dan jika itu terjadi, maka celakalah kita semua. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ghadabnya, dan kita akan mendapatkan rahmat dan ridhonya. Melalui puasa ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.